Selamat pagi semuanya. Kita kembali bertemu di pembelajaran seni budaya kelas 7 semester 1. Hari ini kita akan masuk ke pembelajaran bab kelima bagian 1. Kita akan belajar tentang ruang, waktu, dan tenaga pada gerak tari. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga kita semua masih dalam kondisi yang sehat. Tetaplah jaga kesehatan. Gunakan masker apabila anak-anak keluar dari rumah. Cuci tangan dengan sabun sebelum dan setelah melaksanakan kegiatan. Jangan lupa jaga jarak minimal 1 meter. Anak-anak, sebelumnya mari kita berdoa sebelum pembelajaran. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Terima kasih, cukup. Pembelajaran akan dilaksanakan selama 60 menit, terdiri dari materi pembelajaran dan tugas. Silakan ikuti pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Sebelum pembelajaran, jangan lupa mengisi absensi yang sudah disediakan. Silakan siapkan buku catatan dan catat bagian-bagian penting yang anak-anak dapat pelajari hari ini. Mari kita menyanyikan lagu Hari Merdeka. Hari ini kita belajar tentang bab 5. Diharapkan siswa dapat mengapresiasi dan berkreasi seni tari, yaitu yang pertama, mengidentifikasi elemen gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Yang kedua, mendeskripsikan elemen gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Yang ketiga, melakukan gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Yang keempat, melakukan asosiasi elemen gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga dengan sikap dan sosial budaya masyarakat. Serta yang kelima, mengkomunikasikan elemen gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga baik secara lisan atau tertulis. Pada pembelajaran ini, kita belajar tentang bagaimana pengolahan ruang, waktu, dan tenaga. Untuk sampai ke sana, kita harus belajar terlebih dahulu apa saja elemen gerak yang akan kita pelajari, yaitu ada ruang, waktu, dan tenaga. Mari sama-sama kita mempelajari hal-hal tersebut. Makhluk hidup setiap hari pasti melakukan suatu gerakan, termasuk aktivitas yang kita lakukan merupakan suatu gerakan. Dan gerak yang dilakukan untuk menunjukkan suatu keindahan dan menyiratkan suatu makna dapat disebut sebagai gerak tari. Dalam gerak tari ada 3 elemen, yaitu ruang, waktu, dan tenaga. Silakan amati dari 6 gambar yang ada, jawablah beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah ada perbedaan dari tiap elemen gerak tari berdasarkan gambar tersebut? Yang kedua, apakah pose gerak yang dilakukan memiliki ruang? Yang ketiga, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan gerak? Yang keempat, berapa besar tenaga yang dibutuhkan untuk melakukan gerak? Silakan hentikan dulu video ini, kemudian kerjakan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Berdasarkan gambar yang ada di halaman sebelumnya,
Berdasarkan gambar pada buku paket halaman ke-67, silakan tuliskan nama tarian dan asal daerah pada kolom yang sudah disediakan. Anak-anak silakan buat kolom di buku catatan dan kemudian anak-anak bisa tuliskan apa nama tarian dan dari mana asal daerahnya. Anak-anak dapat mencari sumber-sumber lain seperti di internet untuk melihat tarian-tarian tersebut berasal dari daerah mana dan memiliki nama apa. Silakan hentikan kembali video ini, kemudian kerjakan. Lalu silakan anak-anak berdiskusi. Anak-anak bisa bertanya kepada teman-teman yang lain berdasarkan gambar yang diamati. Kita akan berdiskusi tentang aspek-aspek apa yang dapat kita pelajari. Silakan buat tabel di buku catatan anak-anak, kemudian diskusikan beberapa aspek. Yang pertama, gerak tari yang berdasarkan ruang. Silakan bisa diamati seperti apa. Yang kedua, gerak tari berdasarkan waktu. Dari pengamatan anak-anak tadi, baik dari gambar maupun dari video Hari Merdeka yang kita nyanyikan dengan tarian yang ada di video tersebut. Yang ketiga, gerak tari berdasarkan tenaga. Silakan bisa diamati berapa besar tenaga yang dibutuhkan untuk melakukan suatu gerak tari. Hentikan dulu video ini dan setelah itu silakan anak-anak mengerjakannya. Selamat mengerjakan. Kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu pengertian elemen gerak tari. Elemen dasar tari adalah gerak, sedangkan elemen gerak tari adalah ruang, waktu, dan tenaga. Kita akan mempelajari satu persatu. Yang pertama, kita akan belajar tentang ruang. Apa itu ruang? Ruang adalah daerah yang diciptakan oleh penari untuk melakukan suatu gerakan. Ruang memiliki dua bagian. Yang pertama, ruang pribadi. Yang kedua, ruang umum. Ruang pribadi tercipta apabila penari hanya melakukan gerakan di tempat. Sedangkan ruang umum tercipta apabila penari melakukan gerakan berpindah tempat. Silakan perhatikan gambar 5.4. Di sana ada beberapa penari yang berada di ruangnya masing-masing, dan masing-masing penari melakukan gerakan yang berbeda-beda. Ada yang sedang duduk, ada yang sedang berdiri menghadap ke kiri, ada yang berdiri menghadap ke kanan, ada yang berdiri menghadap ke depan. Disitulah masing-masing penari memiliki ruang pribadi, karena mereka hanya melakukan gerakan di tempat. Tetapi ketika mereka melakukan gerakan berpindah tempat, seperti ketika mereka berjalan dari satu tempat ke tempat lain, maka mereka sedang melakukan tarian di ruang umum. Bagian yang kedua yang kita akan pelajari adalah waktu. Semua gerakan fungsional maupun estetis yang kita lakukan membutuhkan waktu. Gerakan fungsional adalah gerakan yang biasa kita lakukan sehari-hari, seperti ketika kita berjalan dari rumah ke sekolah atau seperti ketika kita sedang menulis. Sedangkan gerakan estetis adalah gerakan yang memunculkan keindahan. Disitulah suatu tarian. Waktu adalah ukuran yang dipakai untuk mengatur lamanya tarian, dan waktu ini berkaitan juga dengan tempo. Biasanya gerakan dalam suatu tarian diukur dengan hitungan 1 sampai 8 dan seterusnya. Sedangkan tempo adalah cepat atau lambat gerak tari yang dilakukan. Dan fungsi tempo adalah memberikan kesan dinamis, sehingga tarian yang kita lihat dapat kita nikmati. Mari kita lihat tempo yang dikerjakan dalam tarian saman pada video berikut.
Silakan diperhatikan cepat dan lambat tempo yang dilakukan. Hal ini akan mempengaruhi berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam melakukan suatu gerakan. Sallallahu Rabbuna ala nuril alamin Muhammadin Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril alamin Muhammadin Mustafa Sayyidil Mursalin. Nyawa getahnya di dalam badan, barang pinjaman si acuan beri untuk bawa cek dan sejauh pulang. Nyawa dalam badan Tuhan berjebri Allah. Nyawa getahnya di dalam badan, barang pinjaman si acuan beri untuk bawa cek dan sejauh pulang. Nyawa dalam badan Tuhan berjebri Allah. Nyawa getahnya di dalam badan, barang pinjaman si acuan beri untuk bawa cek dan sejauh pulang. Nyawa dalam badan Tuhan berjebri. Uring melaut dan uring megok, biasa lagau dalam dunia. Dan kepakan bagi getahnya, udah belam nangkau memuti data. Uring melaut dan uring megok, biasa lagau puncak utama. Dan kepakan bagi getahnya, udah belam nangkau Yang ketiga, kita akan belajar tentang tenaga. Semua tarian membutuhkan tenaga. Tenaga adalah suatu kekuatan yang dikeluarkan dalam melakukan gerak. Mari kita perhatikan gambar di samping. Gambar 5.6, penari sedang menari balet dengan melakukan gerakan melayang. Sedangkan gambar 5.8, penari hanya melakukan gerakan yang lebih ringan, yaitu berjinjit. Dan pada gambar 5.7, penari melakukan gerakan melompat ke punggung temannya, dan ini memberikan kesan yang memerlukan tenaga lebih kuat karena bersifat lebih dinamis dan membutuhkan pijakan kaki yang kuat. Sedangkan pada gambar 5.9 kita melihat ada suatu tarian dari Papua, dan tarian ini lebih mengedepankan penggunaan kaki dalam menari. Mengapa tarian Papua lebih menggunakan kaki? Karena mereka dipengaruhi oleh faktor geografis. Mereka terbiasa berjalan kaki dari satu tempat ke tempat lain melalui daerah-daerah pegunungan, sehingga kaki mereka lebih kuat. Sehingga itu pun terwujud di dalam tarian-tarian mereka. Mereka sambil menggunakan kaki untuk menghentak dan juga untuk berlari. Disitulah kesan lebih kuat dalam menggunakan tenaga.
Tenaga meliputi 3 bagian. Yang pertama adalah intensitas. Intensitas berkaitan dengan kuantitas tenaga dalam tarian yang menghasilkan tingkat ketegangan gerak. Ada intensitas tinggi, rendah, dan sedang. Apabila tenaga dengan intensitas tinggi, maka tarian yang dikerjakan adalah tarian yang memiliki tenaga yang kuat. Sedangkan apabila intensitasnya rendah, maka tarian memiliki tenaga yang lemah. Yang kedua adalah aksen atau tekanan. Hal ini akan muncul saat penari melakukan gerakan yang tiba-tiba dan kontras. Dan yang ketiga adalah kualitas. Kualitas berkaitan dengan cara penggunaan atau penyaluran tenaga. Silakan kita perhatikan video berikut dan temukan apa intensitas pada video yang akan kita tonton, bagaimana aksen yang muncul pada saat tari yang bagaimana, dan bagaimana kualitas tari yang kita lihat. Silakan bandingkan 2 penampilan tari berikut ini.
mendengarkan pembelajaran hari ini, silakan jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, apa hubungan antara gerak dengan ruang? Silakan jelaskan. Yang kedua, apa hubungan antara gerak dengan waktu? Silakan jelaskan. Yang ketiga, apa hubungan gerak dengan tenaga? Silakan jelaskan. Dan yang keempat, bagaimana caranya melestarikan dan mengembangkan tari yang ada di Indonesia? Dan yang kelima, setuju atau tidak setuju kamu dengan berkembangnya seni tari yang berasal dari luar negeri di kota-kota besar di Indonesia? Silakan jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, tuliskan pada buku catatan. Kita akan simpulkan pembelajaran hari ini. Yang pertama, gerakan yang memiliki unsur estetika atau keindahan dapat disebut sebagai suatu gerak tari. Yang kedua, gerak tari membutuhkan ruang, waktu, dan tenaga. Demikian pembelajaran yang dapat kita lakukan hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, mari kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Terima kasih, cukup. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetaplah jaga kesehatan dan selamat pagi.